Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Excelo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai validasi data pada Google Spreadsheet. Pertama-tama, kita harus tahu dulu manfaat dari validasi data ini. Yang pertama yaitu mencegah kesalahan input data, karena data yang kita input pasti melewati fase validasi. Kemudian yang kedua yaitu menstandarkan data yang diinput. Kemudian yang ketiga, mempercepat input data karena bisa menggunakan drop-down atau pilihan tanggal. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan dalam analisa dan pembuatan laporan. Oke, langsung saja kita menuju data yang akan kita validasi. Oke, kita hapus dulu. Nah, di sini saya mempunyai data. Ini kita anggap saja sebagai data dari klaim asuransi sebuah kendaraan ya, kayak gitu. Di sini ada nomor, tanggal, nomor angka, tahun pembuatan, warna, kemudian panel yang rusak, panel 1, kemudian kerusakannya apa, defek 1, panel 2, defek 2, dan kemudian persetujuan. Oke. Untuk menu validasi sendiri itu ada di sini yaitu data, kemudian validasi data. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian akan kita terapkan pada kolom B ini, di mana di sini adalah kolom tanggal. Jika teman-teman tidak menggunakan validasi, maka teman-teman bisa menginput data dengan asal, ataupun jika teman-teman menginputnya dengan sungguh-sungguh namun ternyata ada kesalahan yang tidak disengaja, maka di sini tidak akan terlihat. Misalnya kita input data normal adalah 1 Januari 2021 seperti ini, atau kita akan menginputnya menjadi misalnya 2 seperti ini akan masih terlihat benar. Tapi jika teman-teman menginputnya dengan metode yang berbeda, misalnya 23 Maret 2021, nah seperti ini. Ini dalam pengetikan teman-teman, ini mungkin tidak disengaja, tapi ini datanya akan menjadi tidak valid. Atau misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga akan menjadi tidak valid. Dan datanya akan menjadi tidak berguna karena ini akan kesulitan ketika kita membuat sebuah laporan. Nah, jika kita menggunakan fungsi validasi ini, maka ini akan lebih terstandarisasi dan akan lebih mudah dalam menginput. Kita buktikan, yaitu kita klik di sini saja, data, kemudian validasi data, kemudian kita pilih rentang sel. Rentang sel ini adalah yang akan kita buat validasi datanya. Kita klik di sini, data rentangnya. Kita hapus dulu. Kemudian kita klik di sini. Atau kalau teman-teman hanya di rank tertentu saja, bisa diblok di sini. Oke. Kali ini kita akan menggunakan untuk semua kolom B dan klik OK. Nah, kemudian kriterianya ini ada banyak pilihan, yaitu dari daftar dari rentang, daftar item, nomor, teks, tanggal, atau rumusnya, atau kita isi dengan checklist atau kotak centang. Karena kita di sini menggunakan tanggal, kita akan pilih tanggal saja di sini. Kemudian pilihannya juga banyak, sama dengan sebelum, pada, atau sebelum, antara. Nah, ini kalau kita menggunakan tanggal dengan rentang waktu tertentu. Karena kita di sini adalah menggunakan untuk input, maka di sinilah tanggal yang valid. Jadi kita harus menginput tanggal yang valid. Kemudian pada data yang tidak valid itu akan ada dua pilihan, yaitu tetap
datanya akan ditampilkan, namun ada peringatan. Kemudian atau datanya akan ditolak sehingga datanya akan terhapus. Karena kita akan menggunakannya untuk laporan, kita harus memilih untuk tolak masukan sehingga data yang kita input adalah data yang benar. Kemudian jika datanya tidak valid, maka apa yang akan ditampilkan? Ini tampilannya, tampilkan teks bantuan validasi, yaitu misalnya masukkan tanggal yang valid. Seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini ini kita pada kolom B1 ini muncul tidak valid. Kenapa? Karena di sini memang kita isinya teks. Namun kita bisa abaikan saja karena ini adalah header dari data ini. Fungsi validasi data ini hanya muncul seperti ini dan tidak akan terhapus datanya jika datanya ini lebih dulu di inputnya daripada validasinya. Namun jika di bawahnya ini kosong seperti ini akan berlaku fungsi validasi yang kita gunakan tadi. Misalnya kita input datanya adalah 23 Maret 2001 seperti ini. Nah, maka datanya akan tertolak karena datanya tidak valid. Masukkan tanggal yang valid. Ini adalah notifikasinya. Nah, kenapa tadi saya bilang bisa mempercepat juga? Karena kalau kita sudah menggunakan validasi tanggal, kita bisa klik di sini 2 kali. Nah, di sini akan muncul tanggalnya. Seperti ini, kita tinggal pilih saja. Misalnya 1 Juli. Nah, seperti ini. Kita tinggal pilih lagi Juli, 2 Juli. 3 Juli. Kenapa di sini muncul seperti ini? Ini terjadi karena settingan format yang kita gunakan. Karena di awal tadi kita tidak melakukan setting formatnya, jadi akan muncul seperti ini. Namun secara data ini akan sama karena tadi berisi dari sini, dari format tanggal ini. Nah, seperti ini. Untuk menyamakannya, kita tinggal klik pada headernya, kemudian klik format, kemudian untuk angkanya itu misalnya tanggal seperti ini, kita tinggal klik. Nah, maka ini akan sama. Oke, ini adalah untuk tanggal. Kemudian misalnya kita akan membuat yang kedua, yaitu validasi untuk tahun. Jadi kita akan membatasi untuk kendaraan di bawah 2012 ini akan kita tolak. Oke, seperti tadi, klik data, kemudian validasi data, kemudian kita pilih untuk rentangnya seperti ini di DD, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk di kriterianya kita pilih saja nomor. Nah, di sini ada antara jika kita memilih rentang tertentu atau ada banyak pilihan, nanti silahkan dipakai. Pada kali ini saya akan menggunakan yang lebih besar dari. Kalau lebih besar dari berarti adalah lebih besar dari 2011. Tapi jika kita menggunakan lebih besar atau sama dengan, maka di sini akan berisi 2012. Kita akan pakai di sini lebih besar dari 2011. Jadi kita membacanya adalah validasi data akan digunakan pada rentang D atau kolom DD, kolom D ya. Jadi dari atas sampai bawah dengan kriteria yang valid adalah nomor yang lebih besar dari 2011. Ini yang valid. Nah, kemudian yang akan kita lakukan pada data yang tidak valid adalah kita akan menolak dengan memunculkan teksnya berupa seperti ini. Ini adalah template yang dari Google-nya, yaitu masukkan angka lebih besar dari 2011. Karena kita di situ menggunakan tahunnya, kita bisa ganti saja dengan data kendaraan kurang dari 2012 seperti ini, karena seharusnya adalah yang masuk kriteria adalah yang tahun 2012. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini tidak akan muncul apa-apa karena di sini datanya sudah valid. Kita akan masukkan contoh di bawahnya, yaitu tahun yang tidak
valid, misalnya 2011. Nah, maka datanya akan tertolak karena data kendaraannya kurang dari 2012. Nah, seperti itu. Dan jika kita masukkan 2012, maka datanya akan valid dan diterima seperti ini. Oke, itu contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya akan di sini menggunakan validasi dengan ada master datanya. Yaitu di sini ada master data yang sesuai seperti ini. Jadi isian di sini ini harus sesuai dengan apa yang ada pada master tadi. Oke, kita klik data, kemudian validasi data. Nah, seperti tadi, kita klik rentangnya. Ya, kita akan menggunakan di FF, kemudian diklik OK. Kemudian di sini daftar dari rentang. Kita gunakan ini. Nah, kita masukkan rentangnya yang tadi. Yang ada master datanya tadi, kita klik di mana? Nah, di sini adalah untuk master panel di S. Nah, kita klik OK. Nah, di sini muncul tips gunakan referensi absolut. Nah, maksudnya adalah referensi absolut itu menggunakan kunci seperti ini agar tidak bergeser-geser. Namun karena kita masih berpotensi untuk menambahkan data di bawah ini, maka saya menggunakan seperti ini saja. Nah, di sini ada lagi checklist seperti ini. Tampilkan daftar dropdown di sel. Jika kita checklist seperti ini, maka akan muncul dropdown. Jika kita uncheck, maka tidak akan muncul dropdown atau akan tampilan seperti biasa. Oke, untuk mempermudah kita tambahkan di sini karena ini fasilitas yang memudahkan. Kita checklist. Kita akan membuat dropdownnya. Kemudian pada data yang tidak valid akan kita tolak dengan menampilkannya adalah data panel, atau langsung saja ya, kita harus panel tidak sesuai seperti itu. Dan kita klik simpan. Nah, jika kita menggunakan dropdown, maka di sini akan muncul seperti ini. Ini adalah pilihan dropdownnya. Nah, di sini akan muncul dari atas sampai bawah sama dengan apa yang ada pada sini. Nah, di sini sama. Dan bawah adalah pelek belakang kiri. Nah, sama seperti ini. Jadi jika kita ingin menginput, kita tinggal klik saja seperti ini. Oke. Jika kita melakukan pengetikan, misalnya seperti ini. Nah, maka panel tidak sesuai, akan muncul validasi dan datanya akan terhapus. Oke. Ini adalah contoh dengan menggunakan validasi data. Nah, validasi data di sini ini adalah sesuai dengan apa yang kita tulis di sana agar memudahkan untuk filternya ketika teman-teman melakukan dropdown seperti ini. Alangkah baiknya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sesuai alfabet. Nah, di sini kita akan melihat ini tidak sesuai alfabet ya, karena ini datanya AP, kemudian ada F-nya di bawahnya, kemudian kembali lagi ke K, ke Q, kemudian ada P lagi. Nah, ini tidak urut. Untuk memudahkan, kita bisa menggunakan sort pada untuk di master panel ini sini. Kita blok saja, kemudian kita sort, yaitu data urutkan tentang berdasarkan kolom S, A to Z. Nah, seperti ini. Maka datanya akan urut alfabet ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, seperti ini. Ini juga akan berpengaruh pada dropdown di sini. Nah, oke.
Di sini kita bisa menggunakan untuk validasinya. Oke, kiranya cukup sekian untuk validasi data kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.